Sebelum kamu lanjut tonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asep Riliana. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi seni budaya untuk kelas 10 kurikulum 2013. Untuk saat ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur budaya. Yang pertama kita akan membahas kembali ulasan mengenai pengertian budaya. Kata budaya apabila dalam bahasa Latin yaitu disebut colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai sebuah akal budi, adat istiadat, atau sebuah pemikiran. Secara umum, budaya dapat dipahami sebagai sebuah aturan yang mengatur umat manusia agar dapat mengerti tentang bagaimana cara berbuat serta menentukan sikap saat umat manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Seorang ahli bernama Clyde Kluckhohn membagi unsur kebudayaan menjadi 7, yaitu yang pertama sistem kepercayaan atau religi, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem teknologi, yang keempat sistem kemasyarakatan, yang kelima sistem ekonomi, keenam yaitu bahasa, dan yang ketujuh kesenian. Yang pertama yaitu sistem religi atau kepercayaan. Unsur ini mencakup agama, nilai dan norma hingga ritual-ritual di dalamnya. Sistem religi memegang peranan paling utama di masyarakat. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua pemeluk agama di Indonesia saling menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai. Sistem ini turut membentuk identitas masyarakat. Contohnya, di Pulau Bali yang mana masyarakatnya dikenal sebagai penganut agama Hindu. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Mencakup pengetahuan masyarakat tentang seputar alam di sekitar, kondisi geografis, flora dan fauna, sifat dan perilaku manusia, juga pengetahuan mengenai ruang dan waktu. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari pendidikan atau penyebaran informasi di masyarakat luas. Yang ketiga yaitu sistem teknologi. Sistem teknologi mencakup hal-hal yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendukung ataupun mempermudah dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti bekerja, belajar, mendapatkan informasi, bepergian, dan lain-lain. Tujuannya adalah semakin canggih teknologi, maka semakin baik pula hasil yang diperoleh. Teknologi berawal dari sesuatu yang sangat sederhana dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Seperti dari mulai zaman batu yang menggunakan perkakas yang terbuat dari batu, hingga memasuki era saat ini yang serba semuanya menggunakan digital. Bisa dilihat pada gambar di samping, zaman dulu kita masih menggunakan hewan atau binatang untuk membajak sawah. Semakin ke sini para petani menggunakan traktor untuk mengolah sawahnya. Dan semakin kesini lagi, semakin berkembang zaman, petani mulai menggunakan traktor yang semakin memudahkan pekerjaan mereka. Yang keempat yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, yaitu sistem atau pola hidup yang telah menjadi kebiasaan dan dianut oleh suatu masyarakat. Seperti halnya kebiasaan dalam upacara pernikahan. Tentunya di setiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Di Indonesia, sistem kemasyarakatan yang banyak digunakan adalah paguyuban dan patembayan.
Sistem paguyuban menghubungkan anggota masyarakat dengan kesamaan latar belakang keluarga, suku bangsa, ataupun tempat tinggal. Sistem patembayan menghubungkan anggota masyarakat dengan kesamaan kepentingan, misalnya hubungan antara pegawai dan pimpinan di tempat kerja. Yang kelima yaitu sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup, yaitu sistem yang mencakup segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sistem ini juga terbentuk sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman dahulu, sebelum adanya sistem mata uang, masyarakat terlebih dahulu menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang. Sistem ini juga terbentuk sesuai dengan daerah di mana masyarakat tinggal, apalagi di Indonesia dengan kekayaan alam yang beragam. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah dekat laut, mereka dominan menjadi nelayan, sementara sebagian masyarakat lain yang tinggal di daerah dengan tanah subur, mereka menjadi petani. Banyak juga yang menjadi pengusaha ataupun pedagang dan lain-lainnya. Yang keenam yaitu bahasa. Bahasa menjadi kunci kebudayaan, karena bahasa menjadi alat komunikasi paling esensial. Tanpa bahasa, manusia sulit berkomunikasi, dan tanpa komunikasi, kebudayaan pun akan sulit tercipta. Bahasa juga menjadi ciri dari suatu negara, bangsa, daerah, atau komunitas tertentu. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah dan memiliki satu bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu antar daerah, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketujuh yaitu kesenian. Kesenian merupakan unsur yang paling digemari karena di dalamnya terdapat unsur keindahan yang dapat dinikmati oleh mata, seperti halnya lukisan, tarian, patung, dan sebagainya, ataupun unsur keindahan yang bisa dinikmati oleh pendengaran, seperti halnya musik, nyanyian, dan sebagainya. Pada zaman dahulu, kesenian tercipta dikaitkan dengan unsur spiritual, religi, dan kepercayaan, seperti contohnya candi-candi ataupun patung dewa yang dibuat oleh masyarakat Hindu-Buddha sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa atau leluhur. Juga musik gambus di wilayah Timur Tengah dan Asia Barat yang kental dengan nuansa agamanya. Itulah tadi penjelasan mengenai unsur-unsur budaya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.